Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizaz Muktas dari program Pascasarjana UIN Cyber Science Cirebon, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang dalam hal ini akan sedikit membahas mengenai pengembangan model pembelajaran cooperative learning, TGT, Jigsaw, STAD, dan NHT. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan model pembelajaran, Ibu Profesor Dr. Kartini MPD, dan yang saya banggakan juga teman-teman kelas saya NPI semester 2. Baik, tanpa berlama-lama kita akan lanjut kepada latar belakang. Latar belakang dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, tuntutan akan keterampilan siswa juga semakin kompleks. Keterampilan tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung tetaplah penting. Namun, pada saat yang sama, siswa juga dituntut untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Siswa saat ini perlu memiliki kemampuan untuk belajar dalam tim, berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, memecahkan masalah bersama, dan mengambil keputusan secara kolaboratif. Keterampilan ini tidak hanya relevan dalam dunia kerja, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, makalah ini akan membahas tentang konsep pembelajaran kooperatif serta beberapa jenis pembelajaran kooperatif yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dan bagaimana model pembelajaran kooperatif dapat menjadi solusi yang efektif untuk menumbuhkan keterampilan ini. Baik, lanjut ke yang kedua. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, apa saja karakteristik dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga, apa saja model pembelajaran kooperatif. Dan tentunya tujuan dari makalah ini itu pertama untuk mengetahui definisi tentang pembelajaran kooperatif, yang kedua untuk mengetahui karakteristik dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir untuk mengetahui model-model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya itu definisi pembelajaran kooperatif. Nurhayati dalam De Harifa et al. 2022 menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk berinteraksi, dan sedangkan menurut Egen and Kauchak dalam IK Sudarsana tahun 2018 menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja sama secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Maka berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah sebuah pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama atau secara kolaborasi dan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pembelajaran kooperatif itu adalah meningkatkan partisipasi siswa, memberikan pengalaman sikap kepemimpinan, dan mengajarkan siswa untuk membuat keputusan dalam kelompok. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama dengan siswa lain yang memiliki latar belakang yang berbeda.
Selanjutnya, karakteristik dan ciri-ciri kooperatif. Karakteristik dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Di sini, menurut Sanjaya dalam Muhammad Muslih 2010, karakteristik pembelajaran kooperatif itu pertama, pembelajaran secara tim. Artinya, pembelajaran dalam bentuk tim merupakan wadah untuk mencapai tujuan. Tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim ini perlu saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Sedangkan karakteristik yang kedua itu didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen itu mempunyai 4 fungsi pokok. Yang pertama, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan controlling. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif. Fungsi perencanaan itu menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Fungsi pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu, perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompoknya. Sedangkan fungsi yang terakhir itu ada fungsi controlling, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif itu perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non-tes. Karakteristik yang ketiga itu kemampuan untuk bekerja sama. Artinya, pembelajaran kooperatif ditentukan pada keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditentukan dalam proses pembelajaran kooperatif. Karakteristik yang keempat itu ada keterampilan untuk bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lainnya. Selain karakteristik tersebut, ada juga ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif. Bapak Ibu, yang pertama itu setiap anggota memiliki peran. Kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Yang ketiga, itu ada setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya juga teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, guru mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang kelima, guru hanya akan berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan saja. Selanjutnya, kepada model-model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ini ada model TGT atau Team Games Tournament. Apa itu Team Games Tournament atau biasa disingkat TGT? Gambaran mengenai TGT ini menurut Aryani menjelaskan bahwa TGT telah digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, Bapak Ibu, dan paling cocok digunakan untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban yang benar, seperti perhitungan dan penerapan berciri matematika dan fakta-fakta serta konsep IPA. Model pembelajaran TGT ini ialah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Selanjutnya, kelompok kecil dalam TGT. Pendekatan yang digunakan dalam TGT adalah pendekatan secara kelompok, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran, pembentukan kelompok kecil akan membuat siswa semakin aktif dalam pembelajaran
Nah, ciri dari pendekatan secara kelompok itu dapat ditinjau dari segi pertama, tujuan pengajaran dalam kelompok kecil. Pertama itu di antaranya itu ada memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional, mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong, mendinamisasikan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap kelompok merasa memiliki tanggung jawab, terakhir mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Ciri yang kedua itu siswa dalam pembelajaran kelompok kecil. Agar kelompok kecil dapat berperan konstruktif dan produktif dalam pembelajaran itu diharapkan pertama, anggota kelompok sadar diri menjadi anggota kelompok itu. Yang kedua, siswa sebagai anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, setiap anggota kelompok membina hubungan yang baik dan mendorong timbulnya semangat tim. Yang keempat, mendorong wujudkan suatu kerja yang kompak. Yang ketiga, ada peranan kelompok, peran guru dalam pembelajaran kelompok. Pertama itu pembentukan kelompok, perencanaan tugas kelompok, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar. Nah, komponennya yang di TGT ini, Bapak Ibu, ada komponen-komponennya. Pertama, itu ada penyajian kelas, kelompok, game, turnamen, penghargaan kelompok, terakhir itu penghargaan kelompok Bapak Ibu. Seterusnya itu ada implementasi model pembelajaran TGT Bapak Ibu. Baik, implementasinya itu pertama itu pembelajaran terpusat pada siswa, proses pembelajaran dengan suasana berkompetisi, pembelajaran bersifat aktif, siswa berlomba untuk dapat menyelesaikan persoalan. Tempat pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan siswa menjadi tim-tim. Yang kelima, dalam kompetisi diterapkan sistem poin. Yang keenam, dalam kompetisi disesuaikan dengan kemampuan siswa atau dikenal kesetaraan dalam kinerja akademik. Ketujuh, kemajuan kelompok dapat diikuti oleh seluruh kelas melalui jurnal kelas yang diterapkan secara mingguan. Dan yang terakhir itu dalam pemberian bimbingan guru mengacu pada jurnal, adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh poin banyak. Selanjutnya itu ada kelemahan dan kelebihan model TGT sendiri. Di sini kelebihan dari pembelajaran TGT itu pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan kearifan dari siswa. Yang kelima, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Motivasi belajar lebih tinggi. Ketujuh, hasil belajar lebih baik. Kedelapan, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Dan sedangkan kelemahan dari 3T itu pertama, bagi guru, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Dan bagi siswa itu sendiri kelemahannya masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Nah, model yang kedua itu ada jigsaw atau biasa disebut jig. Model jigsaw itu pertama kali Bapak Ibu dikembangkan oleh Aronson. Metode ini memiliki dua versi tambahan, jigsaw 2 dan jigsaw 3. Dalam metode jigsaw, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok diberi informasi yang membahas salah satu topik dari materi pembelajaran mereka saat itu. Dari informasi yang diberikan pada setiap kelompok ini, masing-masing anggota harus mempelajari bagian-bagian yang berbeda dari informasi tersebut. Misalnya, jika kelompok A diminta mempelajari informasi tentang struktur tumbuhan, maka 5 orang anggota di dalamnya harus mempelajari bagian-bagian yang lebih kecil dari struktur tumbuhan, seperti batang, daun, dan akar.
Selanjutnya itu di sini ada Jigsaw 2. Maksudnya apa? Ini Jigsaw 2 ini dikembangkan oleh Aronson untuk pertama kalinya, kemudian Slavin, lalu memodifikasinya kembali, Bapak Ibu. Hasil modifikasi ini dikenal dengan metode Jigsaw 2. Dalam metode ini, setiap kelompok berkompetisi untuk memperoleh penghargaan kelompok. Group reward. Penghargaan ini diperoleh berdasarkan performa individu masing-masing anggota, Bapak Ibu. Setiap kelompok akan memperoleh poin tambahan jika masing-masing anggotanya mampu menunjukkan peningkatan performa dibandingkan sebelumnya saat ditugaskan mengerjakan kuis. Sedangkan Jigsaw 3 itu metode yang ketiga ini dikembangkan oleh Kagan. Tidak ada perbedaan yang menonjol, Bapak Ibu, antara Jigsaw 1, 2, dan 3 dalam tata laksana dan prosedurnya masing-masing. Hanya saja dalam Jigsaw 3 ini Kagan lebih fokus pada penerapannya di kelas-kelas bilingual. Kelas bilingual itu bisa kita pahami bahwa sebagai kelas yang di dalamnya terdapat para pembelajar bahasa berbagai daerah dengan level proisisi yang berbeda, Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada kelemahan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Pertama, kelebihan pertama itu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Kelebihan yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Sedangkan kekurangannya, pertama, prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching. Pembelajaran oleh teman sendiri ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama orang siswa lain. Kedua, apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan materi pada teman. Yang ketiga, record siswa tentang nilai. Kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh guru dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenal tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut. Kelemahan itu ada butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang dalam model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir itu aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar, setidaknya lebih dari 40 siswa, Bapak Ibu. Sedangkan model yang ketiga itu ada Student Teams Achievement Division atau kita singkat STAD. Pengertian pembelajaran kooperatif tipe STAD, salah satu jenis pembelajaran kooperatif ialah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya. Slavin menjelaskan bahwa STAD merupakan variasi pembelajaran kooperatif dengan membagi siswa menjadi kelompok secara heterogen, beranggotakan 4-5 siswa dengan beragam kemampuan yang berbeda. Bapak Ibu, gagasan utama STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Jika siswa menginginkan kelompok yang memperoleh hadiah, maka mereka harus membantu teman sekelompoknya. Selanjutnya, itu ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD. Langkah yang pertama, itu penyampaian tujuan dan motivasi. Pada langkah ini, guru mengkomunikasikan kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dalam pembelajaran tersebut dan menginspirasi mereka dengan alasan mengapa materi tersebut penting dan menarik. Yang kedua, pembagian kelompok, Bapak Ibu. Pembagian kelompok ini dilakukan dengan cara membagi menjadi kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 siswa. Langkah yang ketiga, presentasi dari guru. Guru memberikan penjelasan atau presentasi mengenai materi yang akan dipelajari kepada seluruh kelas. Langkah yang keempat, kegiatan belajar dalam tim atau kerja tim. Siswa dalam tim bekerja sama untuk membantu satu sama lain dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Langkah yang kelima itu ada tes individual. Untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang telah kita lalui, maka dilakukanlah evaluasi dengan melakukan tes individual. Langkah yang keenam itu penghargaan prestasi. Langkah selanjutnya dalam pembelajaran kooperatif ini
adalah penghargaan prestasi, di mana siswa diberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi individu maupun kelompok mereka, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD, ini siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Yang kedua, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Ketiga, aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Dan yang terakhir, itu interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Sedangkan kelemahannya, pertama, sejumlah siswa mungkin banyak yang bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Kelemahan yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif tipe STAD. Yang keempat, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif STAD. Dan yang terakhir itu menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Sedangkan tipe yang terakhir yang akan kita bahas kali ini itu ada tipe numbered head together atau NHT ya. NHT ini menurut Kagen, pembelajaran kooperatif tipe NHT diciptakan supaya menyertakan sebagian besar siswa serta mengetahui pengalaman peserta didik pada materi pelajaran tersebut. NHT ini itu jenis pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar. Selanjutnya itu ada langkah-langkah proses pembelajaran NHT. Langkah pertama itu penomoran atau numbering. Ya, guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok dan memberi mereka nomor. Kedua, menginformasikan materi yang akan dibahas. Ketiga, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Keempat, memotivasi siswa agar timbul rasa ingin tahu tentang konsep-konsep yang akan dipelajari. Langkah yang kedua, pengajuan pertanyaan. Menjelaskan materi secara sederhana, mengajukan pertanyaan variatif kepada siswa. Langkah yang ketiga, berpikir bersama. Maksudnya, siswa memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan kedua, para siswa berpikir bersama untuk meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut, Bapak Ibu. Langkah yang keempat, itu pemberian jawaban. Pertama, guru memanggil suatu nomor dari salah satu kelompok secara acak. Kedua, siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama angkat tangan. Ketiga, siswa menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas ditanggapi oleh kelompok lain. Keempat, jika jawaban dari hasil diskusi kelas sudah dianggap betul, siswa diberi kesempatan untuk mencatat, dan apabila jawaban masih salah, guru akan mengarahkan. Dan langkah terakhir, guru memberikan pujian kepada siswa atau kelompok yang menjawab dengan benar. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif NHT. Kelebihan pertama itu setiap siswa menjadi siap belajar semua. Kedua, siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Ketiga, siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai, Bapak Ibu. Sedangkan kekurangannya, kemungkinan nomor yang sudah dipanggil dapat dipanggil lagi oleh guru. Yang terakhir, itu tidak semua anggota kelompok memiliki nomor yang sama terpanggil oleh guru untuk prestasi mewakili kelompoknya. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terakhir, itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah model pembelajaran TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Kedua, dalam metode jigsaw, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok diberi informasi yang membahas dari salah satu topik dari materi pembelajaran mereka saat itu. Yang ketiga, tipe STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dan tipe terakhir, tipe NHT, adalah jenis pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran dan berdampak pada meningkatkan hasil belajar. Bapak Ibu,
Baik, terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan inspirasi untuk mengembangkan model pembelajaran cooperative learning, yaitu ada TGT, Jigsaw, STAR, dan NHT. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.